Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengetahuan lingkungan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih berjumpa pada mata kuliah kali ini. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-11, kita akan membahas tentang kota berwawasan lingkungan, atau biasa kita sebut dengan Green City. Pertemuan ini sangat erat hubungannya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, yaitu kita dapat melihat dua gambar pada slide, yakni bagaimana kuatnya pengaruh globalisasi membuat kehidupan di kawasan perkotaan itu mengalami kemajuan pesat. Urbanisasi juga berperan penting disebabkan oleh fasilitas dan layanan di perkotaan itu lebih baik dibandingkan di pedesaan. Oleh karena itu, banyaknya masyarakat atau penduduk itu melakukan perpindahan penduduk, yakni meninggalkan kampung halamannya untuk mengadu nasib ke perkotaan yang memiliki fasilitas yang lebih layak dibandingkan di kampung halamannya. Hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan. Selain itu, pengelolaan lingkungan dan penataan zona di perkotaan yang kurang baik menyebabkan banyaknya permasalahan perkotaan. Misalnya saja macet, banjir, dan sebagainya. Serta permasalahan ini berkontribusi terhadap terjadinya pemanasan global. Pengembangan maka dari itu pengembangan kota berbasis lingkungan atau Green City itu menjadi opsi untuk permasalahan di perkotaan. Selanjutnya, Green City merupakan pendekatan dalam perencanaan kota yang berkelanjutan. Kita biasa kenal dengan sebutan kota ekologis ataupun kota sehat. Konsep Green City ini merupakan konsep yang dipopulerkan oleh beberapa pakar perkotaan seperti Hill, Geddes, Lewis, dan Hort, serta yang lainnya. Anda dapat melihat bagannya seperti ini, Green City, dengan beberapa pendekatannya, yakni untuk menghindari pembangunan kawasan yang tidak terbangun, memperhatikan kondisi ekologis lokal, serta melindungi aset-aset alami dalam kawasan perkotaan. Ini, jadi Green City ini sangat ramah akan pelestarian lingkungan. Komitmen dan konsistensi antar masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien memegang peranan penting dalam pelaksanaan konsep kota ekologis. Jadi tanpa
peran serta masyarakat dan pemerintah, terwujudnya suatu green city itu tidak bakalan terjadi. Jadi dibutuhkan peran serta komitmen konsistensi masyarakat maupun pemerintah dalam terwujudnya kota ekologis tersebut, termasuk dalam proses sosialisasi hingga implementasinya. Bagaimana pemerintah mensosialisasikan tentang Green City serta pengaplikasiannya terhadap masyarakat itu sendiri. Lingkungan hidup perlu dijaga beberapa ekosistemnya, bukan untuk dieksploitasi secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah perwujudan Green City, yang pertama yaitu batas pertumbuhan kota. Jadi untuk langkah pertama untuk terwujudnya yang dinamakan Green City yaitu kita harus menghindari sprawl, memaksimalkan pemanfaatan lahan, preservasi sumber daya alam. Jadi kita membatasi pertumbuhan kota. Kita tidak mengeksploitasi lahan secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Kita memanfaatkan lahan sesuai dengan kapasitasnya dan menggunakan sumber daya alam seperlunya. Kemudian langkah kedua yaitu transit oriented development atau biasa kita sebut dengan TOD, yang mana ini langkahnya yaitu salah satunya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, memaksimalkan gaya hidup aktif dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan umum. Setidaknya kita seperti bersepeda. Langkah ketiga yaitu mixed use, berbagai pemanfaatan lahan dalam suatu kawasan terpadu, kemudahan akses terhadap fasilitas. Jadi kita memanfaatkan lahan dalam suatu kawasan terpadu sehingga kita dapat menggunakan fasilitas dengan mudah. Selanjutnya itu blok kecil. Langkah ini yaitu menciptakan formasi kota yang lebih dense, banyak persimpangan, kenyamanan dan keamanan terhadap pejalan kaki. Jadi ketika suatu jalan itu memiliki banyak persimpangan, otomatis akses untuk kemana-mana itu dapat ditempuh dengan mudah, serta kendaraan itu dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan jalan. Kemudian yang kelima yaitu ruang terbuka hijau. Jadi untuk Green City atau kota ekologis itu harus atau wajib memiliki ruang terbuka yang mana fungsinya yaitu sebagai hutan kota, di mana untuk di Indonesia memiliki aturan 70% untuk lahan yang terbangun dan 30% untuk lahan hijau atau ruang terbuka hijau. Selanjutnya yaitu langkah selanjutnya mobilitas non mesin.
Jadi kota-kota interaktif dunia lebih memfasilitasi kebutuhan untuk lingkungan pejalan kaki dan bersepeda, mengurangi dampak yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Jadi Green City dapat terwujudkan ketika kita mengurangi kendaraan-kendaraan yang menghasilkan emisi karbon yang berlebih seperti kendaraan bermotor, mobil, dan sebagainya. Green City dapat terwujud ketika kita lebih menggunakan fasilitas umum, baik itu kendaraan umum dan misalnya kendaraan-kendaraan yang tidak menghasilkan emisi karbon, misalnya sepeda dan berjalan kaki. Langkah selanjutnya yaitu transportasi umum. Jadi transportasi umum ini sangat berperan penting dalam terwujudnya Green City, di mana berfungsi mengurangi tuntutan penggunaan kendaraan pribadi sehingga terintegrasi dengan fasilitas pejalan kaki dan sepeda semakin baik. Jadi ketika untuk di negara-negara yang sudah menerapkan Green City, halte-halte atau terminal untuk transportasi umum itu dia lebih sudah terakses oleh pejalan kaki dan pesepeda, seperti yang kita lihat di gambar. Jadi terminal-terminal atau stasiun-stasiun transportasi mereka itu sudah dapat diakses dengan mudah oleh pesepeda dan pejalan kaki. Langkah berikutnya yaitu car control, yang mana car control ini esensialnya untuk memberi rasa aman kepada pejalan kaki serta meningkatkan nilai sosial di jalan. Jadi dengan adanya pengontrolan mobil ini itu diberikan agar para pejalan kaki itu aman dan pada saat menggunakan jalan. Selanjutnya yaitu green building. Jadi 25% konsumsi energi dan emisi karbon itu di Cina berasal dari bangunannya. Sehingga penerapan green building ini memberi benefit terhadap iklim maupun kesehatan. Jadi bangunan itu harus tetap ramah akan lingkungan. Selanjutnya itu pemanfaatan energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan memberi penghematan skala besar untuk kawasan-kawasan perkotaan. Jadi misalnya menggunakan energi sel surya atau energi bayu dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu pemanfaatan sampah. Sampah perkotaan yang berjumlah besar akan dapat dimanfaatkan menjadi kompos, recycle item, bahkan menjadi energi. Jadi untuk negara-negara yang telah menerapkan Green City, mereka sangat aware terhadap pemanfaatan sampah ini. Sampai-sampai mereka setiap membuang sampah harus memilah yang mana yang masih dapat didaur ulang dan mana yang sudah dapat hancur dengan sendirinya. Jadi dengan demikian pemerintah dapat dengan mudahnya mendaur ulang atau
baik itu digunakan menjadi kompos atau diubah dalam bentuk energi. Selanjutnya itu penghematan air. Pengaturan penggunaan air termasuk usaha menampung air hujan dapat membantu ketersediaan air untuk daerah atau perkotaan. Adapun contoh-contoh green city di dunia menurut GVI 2020, yang pertama itu di Wina, dapat Anda lihat. Di Wina ini lebih dari 50% lahan kota terdiri atas area hijau. Hampir setengah populasi Wina menggunakan transportasi umum, sehingga strategi perencanaan kota Wina antara lain peningkatan jumlah taman kota, jalur pejalan kaki, serta taman nasional tepat di batas kota. Selanjutnya yaitu di München. München ini dikenal sebagai salah satu kota paling walkable di dunia. München ini melakukan langkah pengurangan jumlah kendaraan bermotor, sehingga mereka memprediksi akan terus berkurang dengan adanya sistem transportasi kota yang lebih baik. Yang ketiga itu München memiliki kualitas air dalam area perkotaan ini yang terbaik di dunia. Selanjutnya yaitu kota Berlin di Jerman. Di Berlin ini pemerintah memaksa warganya untuk mengurangi aktivitas yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Salah satunya dengan meningkatkan pajak terhadap pembelian bensin. Jadi dengan begitu warga akan mengurangi pembelian kendaraan motor ataupun mobil yang akan merusak lingkungan. Langkah selanjutnya yang diterapkan oleh kota Berlin yaitu menjalankan Green Tour atau perjalanan wisata lingkungan agar wisatawan dapat lebih mengenal inisiatif yang dilakukan Jerman, termasuk mengenai keanekaragaman hayati dan bagaimana cara menjaganya. Selanjutnya, apartemen-apartemen di Berlin memiliki sistem penyaringan yang memungkinkan air bekas pemakaiannya itu dimanfaatkan kembali untuk tanaman pada rooftop. Selanjutnya yaitu kota Madrid. Kota Madrid menjadi salah satu kota berpredikat Green City di dunia setelah pemerintah kotanya berinvestasi terhadap program yang memungkinkan pembauran antara arsitektur dan tanaman tumbuhan. Sebagian besar aktivitas pantai di kota ini didukung oleh teknologi yang ramah lingkungan, seperti perahu tur dengan sumber energi dari panel surya. Semua lampu jalan di
kota ini akan diganti dengan lampu yang lebih hemat energi dengan estimasi penghematan energi itu mencapai sebesar 40%. Sejak Januari tahun 2018, semua taksi yang ada di Madrid itu diwajibkan berbasis mobil hibrid, bahkan listrik. Kota selanjutnya yaitu Sao Paulo. Kota ini memiliki penduduk kurang lebih dari 20 juta jiwa. Kota Sao Paulo menjadi salah satu kota dengan penduduk terbesar yang menggunakan energi terbarukan. Terdapat kurang dari 200 pasar untuk para petani yang membantu mengurangi emisi karbon dari transportasi agrikultur. Strategi pada Master Plan 2014 mereka gunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan berbasis manusia dan meningkatkan kualitas sistem transportasi umum serta fasilitas bersepeda dan pejalan kaki. Adapun kota hijau atau green city yang ada di Indonesia itu mengimplementasikan 8 atribut yang sesuai dengan peraturan Kementerian PUPR. Yang pertama yaitu green plan dan desain, jadi desain dan planning yang berbasis lingkungan, green open space. Jadi atribut kedua yaitu ruang terbuka hijau, green community, aktivitas komunitas atau komunitas pencinta lingkungan, green building, green waste, pendaur ulangan sampah, green energy, penggunaan energi terbarukan, green water, serta green transportation. Di Indonesia ada beberapa kota yang telah menerapkan green city, yang diantaranya yaitu kota Surabaya. Pengadaan ruang terbuka hijau di beberapa titik. Jadi di Surabaya itu telah menempatkan ruang terbuka hijau di beberapa tempat di sana. Penerapan green building dimulai dari gedung pemerintah, manajemen sampah pemukiman, pasar, dan layanan kesehatan. Jadi di kota Surabaya telah menerapkan pemilahan atau manajemen sampah yang lebih baik. Kemudian Surabaya menjadi tolak ukur penerapan kota hijau di Indonesia. Sehingga Surabaya itu telah berhasil meraih penghargaan Sustainable City and Human Settlement Award untuk kategori Global Green City dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Anda bisa akses itu di link berikut ini. Itulah tadi
pemaparan tentang Green City atau kota hijau. Adapun pertanyaan dan kritik dan saran bisa disampaikan di akun Lentera masing-masing. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan memiliki nilai guna yang lebih baik. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.